Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Marifa, mahasiswa Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Video kali ini saya akan membahas topik keempat, yaitu buku besar pembantu. Definisi buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dihendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Fungsi buku besar pembantu. Fungsi dari buku pembantu dalam sebuah perusahaan ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum. Karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebagai perusahaan. Keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Jenis-jenis buku besar pembantu. Yang pertama ada buku besar pembantu utang, di mana dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayaran sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Yang kedua ada buku besar pembantu piutang. Dalam buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Ini merupakan tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table. Ini sama juga seperti video sebelumnya, yaitu mengenai buku besar. Ada juga tampilan buku besar dalam format advanced filter. Kemudian ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan, akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Ini merupakan tampilan neraca saldo dalam format pivot table. Selanjutnya, saya akan membuatkan bagaimana cara membuat buku besar pembantu secara pivot atau buku besar pembantu advance, serta saya akan membuatkan bagaimana cara membuat neraca. Jadi, untuk buku besar pembantu ini, kita di sini menggunakan kode bantu, karena yang di buku besar kemarin kita menggunakannya di akun. Sekarang kita menggunakan kode bantu. Setelah itu, buku kode bantu ini kita harus menggunakan data validation dulu. Nah, di sini sudah untuk kodenya kita namakan kode bantu, serta untuk daftar kode bantu ini sudah dibuat juga di data validation dengan daftar bantu. Jadi nanti kita bisa langsung saja menggunakannya. Caranya membuat buku besar pembantu dengan cara pivot, kita ke jurnal umum dulu yang pertama, lalu kita drag semuanya. Caranya sama aja kayak buat buku besar kemarin, cuma bedanya di kode bantu aja sekarang. Kita insert, lalu pivot table, kemudian di sini exciting worksheet-nya kita pilih ke buku besar pembantu. Kita klik, kemudian oke. Nah, di sini untuk di filter, ini nama akun, kemudian rows-nya itu tanggal, keterangan. Lalu untuk di value-nya itu debit dan kredit. Kita rapikan dulu kayak kemarin tanggal, field setting, lalu subtotal non, layout and print-nya adalah show item label in tabular form. Nah, ini kita rapikan dulu. Jadi rupiah. Dan kita rapikan. Nah, di sininya kita kasih nama relasi.
Seperti kemarin, pakai cara untuk titik 2-nya di custom, kemudian pakai yang add, lalu kita copy, kita ke ini, lalu diganti menjadi pos saldo dan saldo awal. Nah, untuk nama relasi pos saldo dan saldo awal caranya sama, menggunakan rumus VLOOKUP seperti temuan sebelumnya, yaitu VLOOKUP. Lalu untuk lookup value-nya itu kita pakai nomor akun, kemudian table array-nya kita menggunakan daftar bantu. Itu ada di yang tadi dijelasin, ada di sheet daftar bantu. Kemudian untuk call index number-nya sesuaikan nomor akun, itu ada di nomor kedua, di kolom kedua, lalu false. Nah, untuk pos saldo dan saldo awal juga sama, jadi bisa kita copy aja untuk rumusnya. Cuma kita bedakan di kolom number. Untuk pos saldo itu ada di kolom ketiga, dan saldo awal itu ada di kolom keempat. Nah, di sini kita akan coba untuk saldo yang positif atau ada berada di debit itu. Nah, ini di sini bisa ketahuan ya di nomor akun, ini kan udah kedetek semua yang di jurnal. Nah, tapi di daftar bantu ini dari P001 sampai U002. Jadi di sini kita menggunakan yang P001. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa saldo kodenya adalah P001, lalu nomor relasinya adalah toko alfatan, kalau saldonya adalah piutang, lalu saldo awalnya kita rubah dulu. Nah, di sini bisa terlihat kita akan menggunakan saldo di sini karena sama caranya kita analyze, kemudian fill item setting, lalu calculate. Nah, kemudian name-nya ini kita pakai saldo. Kemudian di formulanya ini kita debit, insert, dikurang kredit. Insert, lalu oke. Karena kita sebelumnya sudah menggunakan, kita tinggal tambahkan aja di sini rumus saldo. Nah, ini kan rumus yang positifnya. Kita coba sekarang kalau untuk di pengurangan atau saldo utang. Di sini kita menggunakan nomor akun utang ya. Di sini itu U002. Nah, di sini sama kayak kemarin kalau ini tandanya minus. Jadi biar kita gampang memahaminya, ini kita rubah aja tanpa mempengaruhi hasilnya. Jadi cuma cara perubahan penampilan aja biar mudah dipahami. Nah, seperti ini. Sudah. Lalu sekarang kita ke cara penggunaan buku besar pembantu advance. Nah, ini juga sama seperti kemarin tampilannya, cuma untuk nama akunnya kita ganti menjadi nama relasi. Nah, untuk nomor akun di sini menggunakan data validation. Karena kita menggunakan buku besar di dalam daftar bantu, jadi di sini kita allow list, ignore blanknya kita hapus. Untuk search-nya kita bisa lihat saja di sini use in formula, karena sudah dikasih nama itu kita bisa gunakan ini aja, lalu oke. Nah, untuk nama relasi, pos saldo dan saldo awal itu juga sama menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya menggunakan nomor akun, dan di sebelahnya table array-nya daftar bantu yang sudah dibuatkan. Lalu untuk kolom nama relasi di kolom 2, lalu false. Nah, untuk yang pos saldo dan saldo awal itu rumusnya juga sama menggunakan VLOOKUP. Jadi kita tinggal copy aja untuk rumusnya. Tinggal kita ganti untuk kolom number-nya. Yang untuk pos saldo itu nomor 3. Dan untuk yang saldo awal
itu menggunakan nomor 4 karena sesuai dengan kolom number. Nah, sekarang kita coba untuk saldo yang positif dulu atau piutang kita P001. Nah, ini bisa langsung berubah. Kita rubah dulu menjadi rupiah. Nah, untuk pengisian data ini kita filter dengan menggunakan advance. Nah, untuk list range-nya ini kita menggunakan jurnal umum. Di sini untuk kriteria range-nya kita menggunakan nomor akun serta kodenya, kemudian copy to another location, copy to ini kita tanggal sampai kredit kita drag, lalu kemudian oke. Nah, kemudian di sini akan terbaca untuk datanya. Kemudian untuk pengisian saldo sama, yaitu untuk debit kita sama dengan aja. Kemudian untuk yang kredit ini sama dengan saldo ditambah debit dikurang kredit. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang saldonya negatif atau utang ya. Caranya sama, kita tinggal copy aja. Kemudian kita pindahkan. Lalu kita ganti saja untuk nomor akunnya menjadi 002 yaitu utang. Nah, di sini akan muncul untuk yang saldo utang. Kemudian cara menghitungnya yaitu kita ke kredit. Lalu untuk ini saldo dikurang debit. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pembuatan neraca. Kita ke jurnal umum, lalu kita blok dari tanggal sampai kredit, kemudian insert, lalu pivot table. Exciting worksheet-nya kita ke neraca. Kita pilih kolomnya. Kemudian di sini untuk di rows-nya ini kita masukkan nomor akun, kemudian nama akun. Di sini kita udah nggak perlu lagi keterangan ya, karena neraca saldo, jadi kita masukkan di sini adalah saldo di value-nya. Karena tadi kita sudah otomatis tambahkan saldo, jadi udah ada formula barunya gitu. Nah, sekarang kita rubah dulu field setting-nya, none, layout and print, show item, table in tabular form. Jika sudah, ini kembali. Nah, kita rapikan dulu. Jika sudah seperti ini, kita rapikan dulu. Nah, di sini itu kita kan sudah kedetek semuanya untuk kode akun. Tapi untuk yang kita gunakan adalah untuk yang akun di daftar akun aja. Untuk daftar bantu kita tidak gunakan, jadi kita bisa unchecklist aja dari P001 sampai U002. Nah, untuk pembuatan neraca saldo ini, kita harus pastikan bahwa totalnya adalah 0. Seperti itu. Karena kalau misalnya belum 0, itu nanti berarti masih ada kesalahan di dalam buku besar. Di sini bisa kita atur aja, terserah, bisa disortir, mau apa A to Z, Z to A, atau lainnya sesuai apa yang mau kita. Kemudian kita rapikan dulu. Setelah itu kita tambahkan di sini debit dan kredit. Kita rapikan dulu dan samakan warnanya. Nah, kemudian
Untuk debit ini kita menggunakan, jadi gini, ini kan saldonya ada di C, kemudian kita pakai yang 8. Dia ada di nomor 8, jadi C8. Pastikan sudah ada biru ini. Kalau udah ada biru ini berarti rumus yang kita gunakan sudah benar. Lalu kita copy aja rumusnya, kita drag aja ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini kan ada di saldo debit. Kemudian kita isi untuk yang di saldo kredit. Nah, di sini itu kita pilih dari akumulasi penyusutan kendaraan sampai pendapatan lain-lain, tapi peralatan kantor itu tidak termasuk. Jadi caranya kita klik, lalu kontrol, kita tekan, kita pilih sampai pendapatan lain-lain. Lalu kita delete. Nah, kemudian untuk di saldo kreditnya ini sama kayak seperti debit. Sama dengan C19 di sini. Nah, karena ini minus, biar tidak minus adalah kita tambahkan minus, karena minus ketemu minus adalah positif. Lalu kita salin rumusnya sampai pendapatan lain-lain. Nah, setelah itu yang ini kita delete karena peralatan kantor ada di debit. Jadi habis itu kita untuk total di sini menggunakan rumus sum. Kita drag aja di sini sampai ke bawah. Nah, di sini untuk rumus kredit tinggal kita copy aja. Kita drag ke samping. Nah, ini rumusnya juga udah sama. Jadi antara debit dan kredit ini itu harus balance. Nah, tadi itu yang kita unchecklist bukan maksudnya kita mau menghilangkan rumusnya. Tapi kita hanya hide aja agar di sini totalnya 0. Karena kalau belum 0 itu kan ada kesalahan, dan saldo debit dan kredit itu harus balance. Nah, sekarang kita coba hapus untuk yang sum of saldonya. Karena kan kita nggak perlu untuk sum of saldo. Cuma kalau di sini kita delete, untuk debit dan kredit nominalnya itu ikut hilang karena kan kita menggunakan yang ada di tabel saldo. Bagaimana cara biar di debit dan kredit ini tetap muncul walaupun yang saldo ini kita delete. Jadi caranya kita drag dulu semuanya. Ini yang debit dan kredit kita copy. Udah kita copy, kemudian kita CTRL-C, kemudian Alt, lalu E, kemudian S. Ini kita menggunakan copy paste spesial. Lalu kita klik yang value, kemudian OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk debit dan kredit sudah tidak ke saldo, tapi sudah sesuai dengan nominalnya masing-masing. Jadi kalau misalnya sum of saldo di sini kita hilangkan, di sini tetap adanya debit dan kredit seperti itu. Sekarang kita rapikan. Di sini tinggal kita atur aja untuk bisa mengganti font atau itu sesuai kemauan kita. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.